Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulina Ika bersama dua teman saya yang nantinya akan mereview juga jurnal ini. Ini ada Zulfa Alaida Yahya dan Reksa Umur Ramadan. Nah, kami bertiga membagi bagian-bagian yang akan direview. Dan saya mendapatkan bagian untuk latar belakang dan metodologi penelitian yang digunakan masing-masing jurnal. Nah, di sini ada dua jurnal yang akan direview. Yang pertama yaitu ada jurnal yang berjudul penerapan metode CAPM atau Capital Asset Pricing Model untuk menentukan kelompok saham-saham efisien. Studi pada perusahaan sektor asuransi go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014. Nah, lalu yang kedua ada jurnal yang berjudul penerapan Capital Asset Pricing Model atau CAPM terhadap keputusan investasi pada indeks LQ45 periode 2012 sampai 2016. Nah, di sini pada latar belakangnya yang di jurnal 1 mereka menuliskan bahwa CAPM ini digunakan untuk menentukan keuntungan atau expected return yang layak untuk suatu investasi dengan mempertimbangkan risiko investasinya, di mana CAPM merupakan sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Nah, CAPM pun memberikan prediksi yang tepat antara hubungan risiko sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian atau expected return. Di sini risiko saham dalam CAPM diukur dengan beta. Dengan semakin besarnya koefisien beta, maka akan semakin besar pula returnnya suatu saham dan juga semakin beresiko pula. Dalam CAPM pun, tingkat pengembalian yang diharapkan ditentukan oleh tingkat pengembalian pasar, tingkat pengembalian bebas risiko, dan risiko sistematis atau beta. Nah, pada jurnal yang pertama ini, mereka melihat dari perkembangan asuransi yang ada di Indonesia. Menurut mereka, atau sumber yang mereka dapatkan, perkembangan asuransi di Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 1980. Dan terlihat bahwa dari maraknya berbagai perusahaan asuransi asing dan lokal yang mulai membuka di bisnis Indonesia, akan ada perkembangan lain yang mempengaruhi industri atau bisnis asuransi. Tak hanya asuransi jiwa, namun asuransi umum juga akan tetap tumbuh seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia. Dengan begitu, tingkat pertumbuhan rata-rata sampai dengan tahun 2014, maka total aset industri asuransi diperkirakan akan meningkat. Dan secara umum, keberadaan asuransi ini memberikan peran yang sangat besar ya terhadap perekonomian suatu negara. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penerapan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM untuk menentukan kelompok saham-saham efisien. Ini studi pada sektor asuransi go public yang terdaftar di BI pada tahun 2012 sampai 2014. Nah, untuk yang kedua yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada jurnal yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian dari jurnal yang pertama ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk populasi dan sampelnya, populasinya seluruh perusahaan yang ada pada sektor asuransi go public yang terdaftar di BI pada tahun 2012 sampai 2014 itu ada berjumlah 11 perusahaan. Kemudian teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan diperoleh 7 perusahaan, di mana perusahaan itu juga tetap terdaftar di BI. Lalu untuk teknis analisis datanya, proses analisis data pada dalam penelitian ini yaitu yang pertama menghitung tingkat pengembalian saham individu. Rumusnya yaitu RI sama dengan PT dikurangi PT-1 ditambah DT PT-1. Lalu yang kedua ada menghitung tingkat pengembalian pasar yaitu RM sama dengan IHSGT dikurangi IHSGT-1 dikali IHSGT-1. Lalu yang ketiga ada menghitung tingkat pengembalian bebas risiko atau risk free. Yakni rumusnya itu RF sama dengan sigma RFN. Lalu yang keempat ada menghitung beta masing-masing individu di mana beta I sama dengan rho IM dikali rho pangkat 2M. Lalu yang kelima ada menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan, dengan kata lain ini adalah expected return-nya, yaitu ERI sama dengan RF ditambah beta I dikali ERM dikurangi RF. Yang keenam ada penggambaran security market line atau SML. Nah, SML ini dikenal sebagai garis pasar sekuritas dalam penggambaran yang berbentuk grafis dari model CAPM karena menggambarkan trade-off antara risiko dan tingkat return ekspektasi untuk sekuritas individual yang diukur dengan beta. Lalu yang ketujuh ada pengelompokan keputusan saham yang efisien. Saham efisien adalah saham dengan tingkat pengembalian individu lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diharapkan, dan di mana dilihat dari besarnya RI dan juga ERI. Seperti itu. Lalu untuk yang jurnal yang kedua, dari latar belakangnya sendiri pun sudah berbeda ya dengan jurnal yang pertama, karena jurnal yang kedua ini lebih
uh, melihat dari keputusan investasi pada indeks LQ45 pada tahun 2012 sampai 2016. Nah, pada jurnal yang kedua ini mereka menuliskan bahwa kelompok saham yang dipilih dalam penelitian pada jurnal 2 ini adalah LQ45 yang terdiri dari 45 perusahaan yang sahamnya berlikuiditas tinggi serta sesuai dengan kriteria pemilihan yang diharapkan. Nah, dari 45 perusahaan yang diseleksi menunjukkan bahwa hanya terpilih 20 perusahaan yang selalu listing di bursa. Kemudian saham di LQ45 termasuk dalam kategori saham-saham yang unggul. Namun ditemukan pula bahwa mayoritas saham yang menghasilkan return yang negatif secara berturut-turut, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa indeks LQ45 memiliki kapitalisasi tinggi serta frekuensi perdagangan yang tinggi, sehingga seharusnya prospek pertumbuhan dan kondisi keuangan saham adalah baik. Lalu yang kedua yaitu ada metode penelitian. Di sini jenis penelitiannya sama seperti jurnal yang pertama ya, yaitu secara kuantitatif deskriptif. Lalu populasinya terdiri dari indeks LQ45 dengan periode 2012 sampai 2016 dan termasuk data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari berbagai pihak yang terkait dalam penelitian. Lalu di sini sampelnya menggunakan teknik purpose sampling dalam penelitian ini dan diperoleh 20 perusahaan sebagai sampel penelitian. Nah, untuk teknis analisis datanya itu sama seperti yang di jurnal pertama, karena ini hanya beda sampel yang diambil. Karena yang pertama, pada jurnal yang pertama itu sampelnya yaitu perusahaan-perusahaan asuransi yang go public pada tahun 2012 sampai 2014. Sedangkan untuk jurnal yang kedua yaitu perusahaan-perusahaan LQ45 yang terdaftar di BI yang ada di BI pada periode 2012 sampai 2016. Untuk rumus-rumusnya pun sama. Jadi mungkin nanti perbedaannya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi itu saja dari saya, mulai dari latar belakang sampai di metodologi penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan mereview bagian di jurnal di bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah jurnal karya Rizka Topo Wijono dan Devi Farah. Ini tentang penerapan metode capital asset pricing model atau CAPM untuk menentukan kelompok saham-saham efisien. Nah, yang pertama adalah tingkat pengembalian saham individu atau RT. Di sini dijelaskan merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinteraksi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung resiko terhadap investasi yang dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengembalian pasar atau RM, di mana ini merupakan tingkat pengembalian yang didasarkan pada perkembangan indeks harga saham. Jadi dilihat pada perkembangan indeks saham ya, harga saham. Tingkat pengembalian pasar dapat dihitung melalui return indeks harga saham gabungan atau di IHSG. Kemudian yang ketiga tingkat pengembalian bebas risiko atau RF, di mana tingkat pengembalian bebas risiko merupakan ukuran tingkat pengembalian minimum pada saat risiko beta atau BI itu bernilai 0 ya. Dan yang keempat, resiko sistematis masing-masing saham individu atau BI, di mana beta di sini adalah salah satu pengukur volatilitas atau volatility ya, return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar atau ukuran yang sesuai dari resikonya, karena beta sebanding dengan resiko sekuritas yang dikontribusikan terhadap portofolio beresiko optimal. Kemudian yang kelima adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau ERT, di mana metode CAPM digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dengan menggunakan variabel tingkat pengembalian bebas risiko RF, kemudian dengan rata-rata tingkat pengembalian pasar atau ERT dan resiko sistematis BI pada masing-masing saham. Nah, kemudian yang keenam penggambaran security market line atau yang biasa dikenal dengan SML, di mana saham dengan tingkat pengembalian individu lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan merupakan saham efisien. Nah, sebaliknya, saham dengan tingkat pengembalian individu yang lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diharapkan merupakan saham yang tidak efisien. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah tentang pengkelompokan dan keputusan investasi saham yang efisien. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana ditampilkan di sini tentang pengkelompokan saham yang efisien dan saham yang tidak efisien. Nah, kemudian pada jurnal yang kedua tentang penerapan aset pricing model atau CAPM terhadap keputusan investasi pada indeks LQ45 periode 2012-2016. Yang jurnal ini karya Nining Susanti dan Okta Eka Putra. Ya. Pada jurnal yang kedua di sini di bagian hasil dan pembahasan yaitu langsung yang pertama tentang pengembalian saham individu. Nah, di sini juga dijelaskan dividend atau pendapatan yang diterima oleh investor merupakan tingkat pengembalian saham individu. Closing price
bulanan digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian individu dalam penelitian ini gitu. Kemudian yang kedua tentang pengembalian pasar. Dalam melakukan perhitungan terhadap pengembalian pasar, maka IHSG adalah indeks harga saham yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, adapun penggunaan IHSG ini adalah dikarenakan IHSG merupakan indeks yang mewakili keseluruhan aktivitas perdagangan saham yang terdapat di dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, kemudian pada pengembalian bebas risiko. Nah, dalam tingkat suku bunga BI dalam penelitian ini menggunakan sebagai indikator untuk menghitung tingkat risk free atau RF. Ya, pengembalian bebas risiko itu disebut risk free atau RF. Nah, kemudian pada selanjutnya yaitu perhitungan resiko sistematis saham individu. Maka di sini dijelaskan bahwa suatu saham disebut juga dengan atau BI, hubungan antara tingkat pengembalian suatu saham terhadap tingkat pengembalian pasar akan terlihat dengan cara menghitung beta saham. Nah, di situ dijelaskan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi di sini dijelaskan tentang pengembalian yang diharapkan, yaitu besarnya tingkat keuntungan diekspektasikan oleh investor dari investasi saham yang dilakukan disebut dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau ERT. Nah, kemudian juga ada grafik SML-nya tentang security market line ya. Jadi penggambaran model CAPM secara grafis dapat terlihat dengan membuat grafik security market line atau yang biasa kita sebut dengan SML. Nah, kemudian juga ada pengklasifikasian saham. Nah, di pengklasifikasian saham ini ada gambar tabel. Nah, di sini ini dijelaskan tentang mana sih saham-saham atau sekuritas-sekuritas yang efisien dan yang tidak efisien. Jadi, dari jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua, dari jurnal yang pertama adalah perhitungan yang dilakukan itu lebih konkret, di mana di sana sudah disebutkan beberapa perumusan-perumusan atau tata cara perhitungannya. Nah, kemudian di jurnal yang kedua ini saya rasa ini kurang konkret ya. Kenapa? Karena pada jurnal yang kedua ini hanya sebatas substansi poinnya secara normatif saja, tapi tidak bisa menjelaskan secara efisien mana yang disebut pengembalian pasar, kemudian juga dan lain sebagainya. Itu di jurnal yang kedua tidak ada. Mungkin itu saja yang dari saya tentang review jurnal tentang CAPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua jurnal kami. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul penerapan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM untuk menentukan kelompok saham-saham efisien. Studi kasusnya pada perusahaan sektor asuransi go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2014. Metode penelitian dalam jurnal yang pertama, yaitu jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, jurnal yang pertama, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang pada sektor asuransi go public yang terdaftar di BAI tahun 2012 sampai dengan 2014 yang berjumlah 11 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 7 perusahaan. Dalam teknik pengumpulan datanya, penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara melihat atau menilai data historis atau masa lalu. Untuk teknik analisis data sendiri, jurnal yang pertama yaitu alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan cara melakukan perhitungan dan kemudian menganalisis data dalam bentuk angka-angka. Dalam jurnal yang pertama, hasil dan pembahasannya, yang pertama yaitu tingkat pengembalian saham individu. Yang kedua, tingkat pengembalian pasar. Yang ketiga, tingkat pengembalian bebas risiko. Yang keempat, risiko sistematis masing-masing saham individu. Yang kelima, tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang keenam, penggambaran security market line. Dan yang ketujuh, pengelompokan dan keputusan investasi saham yang efisien. Nah, dari jurnal yang pertama, hasil perhitungan menunjukkan bahwa diperoleh rata-rata beta dari 7 saham perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dalam jurnal pertama menunjukkan kondisi risiko saham cenderung kurang stabil. Hasil perhitungan juga menunjukkan saham Panin Insure TPK itu memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan itu tertinggi. Saham asuransi Bina Dana memiliki nilai beta terendah dan juga memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan linier antara besarnya risiko sistematis atau beta dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dalam jurnal yang pertama terdapat
saham perusahaan yang dalam kelompok saham efisien dan saham perusahaan yang termasuk dalam kelompok saham tidak efisien. Jadi dari jurnal yang pertama, yang selanjutnya yaitu jurnal yang kedua dengan judul Penerapan Aset Modal CAPM (CAM) terhadap keputusan investasi pada indeks LQ45 periode 2012-2016. Dalam jurnal ini, sampel dalam penelitian adalah perusahaan go public yang bergabung dalam indeks LQ45, yakni perusahaan berkapitalisasi besar dan paling liquid selama periode tahun 2012-2016 yang berjumlah 45 perusahaan. Namun yang digunakan dalam penelitian kedua ini sampel hanya 20 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan cara purpose sampling. Data diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan riset internet. Dalam metode penelitian jurnal yang kedua ini, jenis penelitian secara kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini. Adapun populasi terdiri dari indeks LQ45 dengan periode 2012-2016, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, dalam jurnal kedua ini, yang pertama yaitu pengembalian saham individu, yang kedua pengembalian pasar, yang ketiga pengembalian bebas risiko, yang keempat perhitungan risiko sistematis saham individu, yang kelima perhitungan tingkat pengembalian yang diharapkan. Jurnal yang kedua, beta dengan expected return terjadi hubungan yang bertanding terbalik, di mana jika nilai beta tinggi, maka tingkat pengembalian saham atau return itu akan rendah. Begitu sebaliknya. Dari 20 perusahaan yang diteliti, 10 perusahaan berada dalam kondisi efisien dan 10 perusahaan berada pada kondisi tidak efisien. Itu tadi perbedaan dari jurnal yang pertama dan yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Linear antara besarnya risiko sistematis atau beta dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dalam jurnal yang pertama terdapat saham perusahaan yang dalam kelompok saham efisien dan saham perusahaan yang termasuk dalam kelompok saham tidak efisien. Jadi dari jurnal yang pertama, yang selanjutnya yaitu jurnal yang kedua dengan judul Penerapan Aset Modal CAPM (CAM) terhadap keputusan investasi pada indeks LQ45 periode 2012-2016. Dalam jurnal ini, sampel dalam penelitian adalah perusahaan go public yang bergabung dalam indeks LQ45, yakni perusahaan berkapitalisasi besar dan paling liquid selama periode tahun 2012-2016 yang berjumlah 45 perusahaan. Namun yang digunakan dalam penelitian kedua ini sampel hanya 20 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan cara purpose sampling. Data diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan riset internet. Dalam metode penelitian jurnal yang kedua ini, jenis penelitian secara kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini. Adapun populasi terdiri dari indeks LQ45 dengan periode 2012-2016, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, dalam jurnal kedua ini, yang pertama yaitu pengembalian saham individu, yang kedua pengembalian pasar, yang ketiga pengembalian bebas risiko, yang keempat perhitungan risiko sistematis saham individu, yang kelima perhitungan tingkat pengembalian yang diharapkan. Jurnal yang kedua, beta dengan expected return terjadi hubungan yang berbanding terbalik, di mana jika nilai beta tinggi, maka tingkat pengembalian saham atau return itu akan rendah. Begitu sebaliknya. Dari 20 perusahaan yang diteliti, 10 perusahaan berada dalam kondisi efisien dan 10 perusahaan berada pada kondisi tidak efisien. Itu tadi perbedaan dari jurnal yang pertama dan yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.